Di sini kita akan membahas materi tentang perencanaan dan pembangunan. Apakah semua itu? Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama adalah definisi dari perencanaan. Menurut Joko Sutarjo, perencanaan adalah usaha untuk memanfaatkan sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan yang berguna untuk mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif. Yang kedua adalah definisi dari pembangunan. Menurut Bintoro Cokromijoyo, pembangunan adalah usaha perubahan dari suatu kondisi kemasyarakatan tertentu ke suatu kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik atau lebih yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah definisi perencanaan pembangunan. Adalah proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Apakah alasan pentingnya perencanaan itu? Nah, di sini kita akan membahas hal apa saja yang akan mendasari pentingnya perencanaan tersebut. Yang pertama adalah sumber-sumber yang tersedia selalu terbatas, sedangkan tujuan yang hendak dicapai tidak pernah terbatas. Yang kedua, harus selalu memperhatikan kondisi dan situasi dalam masyarakat, baik bersifat positif maupun negatif. Yang ketiga adalah organisasi tidak dapat melepaskan diri dari berbagai jenis tanggung jawab. Yang keempat, anggota organisasi dihadapkan pada keterbatasan baik fisik, mental, dan biologis. Selanjutnya adalah manfaat dari perencanaan dan pembangunan. Manfaat perencanaan pembangunan yang pertama adalah terhindar dari pemborosan waktu, uang, dan tenaga. Yang kedua adalah dimungkinkannya dilakukan pemilihan berbagai alternatif. Yang ketiga, dimungkinkannya perubahan yang perlu dilakukan. Dan yang keempat adalah dimungkinkannya evaluasi terhadap tindakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah fungsi dari perencanaan dan pembangunan. Fungsi dari perencanaan pembangunan yang pertama adalah mengarahkan kegiatan. Yang kedua, perkiraan potensi, prospek pengembangan, hambatan, dan risiko yang mungkin akan dihadapi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. Yang keempat, penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Dan yang kelima adalah alat mengukur untuk standar untuk pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya, kita akan memasuki materi tentang tipe-tipe perencanaan dan pembangunan dan bagaimana cara penerapannya. Yang pertama adalah sistem kapitalis atau free private system, suatu sistem di mana mekanisme pasar lebih diutamakan, rencana pembangunan tidak dibuat secara terpusat oleh pemerintah, pembangunan di sektor ekonomi hanya direncanakan oleh perusahaan swasta, dan negara atau pemerintah hanya menjaga keamanan, pertahanan, pengadilan, penarikan pajak, dan mengatur kebijakan moneter. Yang kedua adalah sistem sosialis yang terdiri dari sumber-sumber ekonomi dan kehidupan diatur secara sentral oleh pemerintah dan dianut planning by direction, dan ada juga badan perencanaan pusat dan